Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Kristali Justin Rangga dengan NIM 1911S10 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan teknik membuang data dengan metode Dickson. Nah, metode Dickson biasanya digunakan pada data tunggal, seperti contohnya pada data berikut. Nah, di sini sudah terdapat data 1-7. Dan juga terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah pertama yaitu data diurutkan. Data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan cara pertama di blok datanya. Lalu kita ke ujung pojok kanan atas, sort and filter. Kemudian kita pilih short, small, to large. Dan datanya akan otomatis terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah yang kedua yaitu perhatikan jumlah datanya. Di sini terdapat data 1 sampai data ke-7. Maka kita masukkan X1, X2, X3 hingga seterusnya. Dan data terakhir yaitu XN. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan rumus. Setelah jumlah data diketahui, kita akan menentukan rumusnya. Di sini terdapat rumus data demin atau data terendah dan rumus data demax atau data tertinggi. Karena di sini terdapat 7 data, maka kita menggunakan Dickson 3-7. Nah, di sini menggunakan dua rumus, yaitu untuk mengetahui data terendah dan untuk mengetahui data tertinggi yang perlu dibuang atau tidak. Lalu, yang kemudian langkah keempat, yaitu kita masukkan datanya ke dalam rumus. Pertama, yaitu demin. Kita masukkan sama dengan X2 dikurang X1, yaitu 0, dalam kurung 0,47 dikurang 0,39 tutup kurung dibagi 0,99 dikurang 0,47 tutup kurung enter. Nah, didapatlah deminnya. Lalu kita lihat di tabel di modul terdapat dekritis. Dekritis yaitu di mana jumlah data 7 dekritisnya adalah 0,569. Lalu kita buat kesimpulannya. Yaitu demin kurang dari dekritis maka datanya tidak perlu dibuang karena deminnya lebih kecil daripada dekritis. Buang karena demin. Selanjutnya untuk mencari demax, yaitu kita masukkan sama dengan dalam kurung 0,99 dikurang XN dikurang 1, yaitu artinya data ke-7 dikurangi data ke-1, yang berarti kita masukkan data ke-6, yaitu 0,76. Tutup kurung dibagi 0,99 dikurang 0,39. Enter. Maka didapatlah demaxnya. Selanjutnya, untuk dekritisnya sama, yaitu 0,569 karena menggunakan data yang sama.
Kesimpulannya yaitu Dmax lebih kecil dari D kritis maka datanya tidak perlu dibuang karena Dmax-nya lebih kecil daripada D kritis. Nah, jika Dmin atau Dmax-nya lebih besar daripada D kritis, maka data tersebut harus dibuang lalu diuji kembali setelah dibuang. Misalnya, di sini terdapat data yang ke-1 sampai ke-7, dan Dmin-nya lebih besar daripada D kritis. Maka kita punya data baru, yaitu data ke-1-nya dibuang, maka akan menjadi kita punya data baru, yaitu data ke-1-nya dibuang. Maka data akan menjadi, yang ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, lalu X1, X2, X3, dan seterusnya. Jika terdapat data yang dibuang, maka harus diuji kembali sampai tidak ada data yang perlu dibuang lagi. Jika saat pertama kali menguji dan tidak ada data yang perlu dibuang, maka data tersebut aman. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Shalom.